Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kepada adik-adik santri kelas 11 KMB Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan mata pelajaran yang baru yang Ustadz diamanati untuk menyampaikan dan kita belajar bersama, yaitu di mata pelajaran as-sarf. Nanti silahkan kalian buka kitabnya sebagaimana yang Ustadz buka, tetapi dalam bentuk PDF ya. Kita mungkin memulai dari awal ya, karena ini lebih baik agar kita tahu kaidah-kaidah nanti apa yang akan kita pelajari, terutama terkait dengan mata pelajaran sarf. Pertemuan pertama kita insya Allah dimulai di halaman 20, Al-Wahdatul Ula Ad-Darsul Awal. Halaman 20, unit pelajaran yang pertama, pelajaran yang awal, yang pertama. Di sini di dalam kitab terdapat nanti semacam al-khiwar ya, percakapan di sini antara Khalid dengan Al-Ab. Kemudian sebelumnya ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru, kemudian juga ada al-mustalahatul jadidah, istilah baru. Baik, kita baca bersama-sama al-kalimatul jadidah, nanti kemudian al-mustalahatul jadidah, setelah itu ke al-khiwar. Al-kalimatul jadidah: in hazama yanhazimu, intasara yantasiru, tam'ana yutam'inu, abhara yubhiru, au bainal qausaini nasara. In hazama yanhazimu artinya kalah. Intasara yantasiru artinya menang. Tam'ana yutam'inu artinya menenangkan, mententramkan. Abhara yubhiru artinya bainal qausain nasara memenangkan atau membantu atau menolong. Kemudian kita ke al-mustalahatul jadidah. Di sini ada dua kata. Yang pertama al-mizanus sarfi ya, rumus, takaran, ukuran sarf ya. Kemudian ada bobato yabitu bisakel, yaitu apa? Semacam kita memberikan syakal atau harokat. Sekarang kita ke poin ketiga, yaitu percakapan. Di sini ada percakapan antara Khalid dengan Al-Ab, Khalid dengan seorang ayah. Halaman 21. Khalid: hadithni an ma'rakati Badrin ya abi. Al-Ab: waqafa junudul muslimina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qurba ma'i Badrin, wa indama qabala jayshuhum jaysal musyrikin qatalal muslimuna bisyaja'atin wa sabaru 'alal qital. Khalid: wa hal inhazamal musyrikuna wa intasaral muslimun? Al-Ab: na'am, nasarallahul muslimina ma'a anna 'adadahum kana qalila wa hazamallahul musyrikina ma'a anna 'adadahum kana katsira. Khalid: alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin wa abarakum ala aduwihim wa syukran laka ya abi qad tam'antani an natijatil ma'rakah. Nah, ini sedikit materi kita, tapi dalam kitab ini dibungkus dalam bentuk percakapan, kemudian ada semacam pertanyaan. Setelah itu kita ke poin materi kita ya, yaitu konsep dalam ilmu sarf atau rumus, yaitu al-mizanu as-sarfil af'al. Maka tolong untuk adik-adik kelas 11 nanti setiap apapun yang Ustadz sampaikan di mata pelajaran saya usahakan disimak dari awal sampai akhir ya, karena kita nggak mungkin hanya menyimak bagian depan saja, tapi padahal yang terpenting bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Maka yang baik itu menyimak dari awal sampai akhir. Nah, karena kebetulan saya diberi amanat untuk mengajar banyak sekali mata pelajaran di kelas sekalian. Ada yang saya sampaikan melalui voice note, melalui suara saja, dan ada yang saya sampaikan melalui video. Ya, maka tolong diperhatikan dengan baik dan seksama dari awal sampai akhir ya. Karena kebanyakan mayoritas mapel yang saya ampu itu isinya apa? Kaidah-kaidah, konsep-konsep. Mau nggak mau harus paham, mau nggak mau harus hafal dan sebagainya. Baik, kita artikan hiwarnya. Khalid: haditsni an ma'rakati Badrin ya abi. Ceritakanlah kepadaku
terkait perang Badar, wahai ayahandaku. Ayahnya menjawab, waqafa junudul muslimina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qurba ma'i Badrin. Ya. Pasukan kaum muslimin bersaf, ya, berdiri untuk persiapan perang. Seperti yang kita ketahui, kalau ada pasukan mau perang, terpisah menjadi dua pasukan. Yang satu berdiri di sebelah kanan misalnya, pihak kedua berdiri di sebelah kiri. Ya. Di sini Nabi dengan kaum muslimin berdiri di dekat posisinya, yaitu dekat sumur Badr. Wa indama qabala jaisuhum jaisal musyrikin, dan tatkala pasukan mereka, yaitu pasukan Nabi dan kaum muslimin, bertemu dengan pasukannya kaum musyrikin, qatalal muslimuna bi syaja'atin. Kaum muslimin berperang dengan keberanian, wasabaru alal qital, dan mereka sangat bersabar atas peperangan yang mereka jalani. Khalid, wahal in hazamal musyrikuna wantasarul muslimun, apakah kaum musyrikin itu kalah dan kaum muslimin itu menang? Ayahnya menjawab, na'am, iya. Nasarallahu'l muslimina ma'an na'atadahum kana qalila. Betul, Allah telah menolong kaum muslimin walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Wa hazamallahul musyrikina ma'an na'atadahum kana katsira. Dan Allah mengalahkan kaum musyrikin walaupun jumlah mereka sangat banyak. Khalid, alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hambanya kaum mukminin. Wa adharakum ala atuwihim, dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Wa syukran laka ya abi, dan terima kasih untukmu wahai ayahku. Qad tam'antani an natijatil ma'rikah, karena engkau telah menenangkan hatiku terkait dengan hasil dari perang tersebut, hasil dari perang Badar, ya, perang antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi dengan kaum musyrikin yang dipimpin oleh ketua-ketua atau sesepuh-sesepuh kaum Quraisy. Dan Allah memenangkan kaum muslimin walaupun jumlah mereka sedikit. Kemudian Allah juga mengalahkan kaum musyrikin walaupun jumlah mereka sangat banyak. Kemudian di sini ada pertanyaan, nanti silahkan kalian jawab. Ustadz artikan, ada 3 pertanyaan. Aina waqafa junudul muslimina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pasukan kaum muslimin itu berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi ada jawabannya. Ini di percakapan yang kedua, nanti silahkan kalian salin. Usahakan dijawab, ya, ditulis di kitab sini atau di buku tulis khusus, tidak perlu dikumpulkan. Ini hanya untuk melatih pemahaman materi saja. Nomor 2, kaifa qatalal muslimun, bagaimana kaum muslimin itu berperang, apakah dengan semangat, apakah dengan keberanian, atau apakah dengan rasa takut. Tadi sudah ada, kita bahas. Soal yang ketiga, madza kanat natijatul ma'rakah, apa hasil dari atau akhir dari perang tersebut. Tadi sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Sekarang kita ke materi kita, yaitu ini konsepnya, ya. Sebenarnya materi kita tuh ya ini, tapi di dalam kitab ini dikemas dalam bentuk semacam khiwar, karena kita menggunakan kitab silsilah, dan kitab silsilah ini kelebihannya dia tidak melalaikan apa yang pernah dipelajari di kitab silsilah pertama, kedua, sampai terakhir nanti, ya. Kita ini masih serangkaian materi-materi yang ada di dalam kitab silsilah 1 maupun 2, walaupun kalian sendiri langsung ke kitab silsilah 3, ya. Tapi enggak apa-apa, insyaallah kita ambil faedahnya. Al-mizanu sarfi lil af'al, di rumus mizan sarfi lil af'al terkait dengan kata kerja, ya. Kemarin kita pernah belajar nahwu, ya, sampai dengan tanda-tanda isim. Nanti insyaallah akan kita teruskan ke tanda-tanda fi'il. Nah, fi'il itu, kata kerja itu memiliki yaitu yang namanya al-mizanu sarfi, rumus khusus, ya. Al-jumlah, kalimat, yaitu yang pertama, nasarallahul muslimin, Allah telah
memenangkan atau menolong kaum muslimin. Al-fi'l kata kerjanya di sini nasara. Yang kedua, hazamallahul musyrikin. Allah mengalahkan kaum musyrikin. Al-fi'l kata kerjanya di sini hazama. Kemudian bagian sebelah kiri, intasarul muslimun. Kaum muslimin itu yang menang. Fi'ilnya intasara. Kemudian inhazamal musyrikun. Kaum musyrikin itu yang kalah. Fi'ilnya inhazama. Ya, di sini nanti kita perlu menggarisbawahi. Yang pertama ini nasara fi'ilnya, yang kedua ini intasara, yang ketiga hazama, yang keempat inhazama ya. Kalau kita lihat dengan jeli, dengan serius, ada sedikit akar dari asal kalimat ini yang sama ya. Ada yang sama, tapi nanti ada sedikit penambahan huruf yang menjadikan maknanya atau artinya itu berbeda. Kita perhatikan di sini ya, di keterangan penjelasannya, lahid mayali. Perhatikan di bawah ini. Al-fi'lu kata kerja nasara madhin sulasi, bentuknya fi'il madhi sulasi karena 3 huruf. Na, nun, sin, ra, nasara 3 huruf. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin wa ila maf'ulun bihi. Dan fi'il ini nasara membutuhkan fa'il, subjek, wa ila maf'ulun bihi, atau bahasa mudahnya membutuhkan objek. Wal fi'lu intasara, adapun kata kerja yaitu intasara tadi ini pembahasannya ya, intasara di sini. Madhin khumasiyun. Bentuknya fi'il madhi lampau khumasiyun, terdiri dari 5 huruf. Alif, nun, ta, sin, ra. Intasara 5 huruf. Wa huwa la yahtaju ila maf'ulun bihi. Fi'il intasara ini khumasi madhin, tidak membutuhkan objek. Wal fi'lu hazama madhin sulasiyin wa huwa yahtaju ila fa'ilin wa ila maf'ulun bihi. Sama hazama, bentuknya fi'il madhin sulasiyun, terdiri dari 3 huruf dan dia membutuhkan semacam subjek, fa'il, wa ila maf'ulin bihi, dan objek atau maf'ul bih. Wal fi'lu inhazama dia bentuknya adalah madhin khumasiyun wa huwa la yahtaju ila maf'ulin bihi. Dia bentuknya fi'il madhi masa lampau khumasiyun, terdiri dari 5 huruf, alif, nun, ha, zain sama mim, inhazama. Tapi akarnya sama ya, hazama menjadi inhazama. Yang inhazama ini tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak membutuhkan objek. Kemudian keterangannya, wal fi'lan, 2 kata kerja yaitu nasara wa hazama, fi'lani madhiyani mujarradan. Disebut dengan 2 fi'il madhi mujarradan. Apa itu? Laisa fihi ma'hrufun zaidah 'alal asli ats-tsulasi. Dia fi'il madhi mujarrad, tidak memiliki huruf tambahan dalam akar asli yang 3 huruf ya, fa'ala, yaf'ulu, dan seterusnya itu. Yang dulu kalian pernah mempelajari ketika kelas 10 ya, ada 6 wazn itu ya. Fa'ala, yaf'ulu, kemudian fa'ila yaf'alu, kemudian fa'ulu fa'ala yaf'ulu, dan seterusnya itu. Nah, itu namanya al-asl ats-tsulasi. Wal fi'lani intasara wa inhazama fi'lan madhiyani mazidan fil awal intasara harfani zaidani huma alif wa ta, wa fi tsani inhazama harfani zaidani huma alif wa nun ya. Kemudian keterangan yang paling penting juga, adapun 2 kata kerja intasara dan inhazama, intasara itu menang, inhazama itu kalah. Fi'lani 2 kata kerja madhiyani, bentuknya madhi mazidan, fi'il madhi yang mazid. Kalau tadi yang nasara hazama fi'il madhi mujarrad, tapi kalau intasara inhazama itu ada tambahannya mazid. Fil awal intasara ada 2 huruf harfani zaidani, tambahan yaitu alif dan ta. Dan yang kedua inhazama, kalau tadi intasara tambahannya alif dan ta, kalau inhazama ada harfani zaidan, 2 huruf tambahan yaitu huma, alif, dan nun ya. Kemudian di sini kita nakul sebelum kita tutup ya. Nakul kita mengatakan al fi'lu nasara waznuhu fa'ala.
fi'il nasoro, kata kerja nasoro yang artinya itu menolong, memenangkan. Waznuhu, rumusnya itu fa'ala. Wa huwa fi'lun madhin thulathiyun mujarradun wa laisa fihi ahrufun zaidah. Dia itu fi'il madhi thulathi mujarrad. Madhi lampau, thulathi 3 huruf mujarrad. Mujarrad tidak ada di sana huruf tambahan. Apa itu huruf tambahan? Alif, kemudian wawu dan ya, atau nanti ada di sini ada keterangannya ya. Di sini ada keterangannya. Ya, nanti ada keterangannya, akan kita bahas apa itu huruf tambahan. Jadi biasanya alif, wawu dan ya biasanya. Kemudian al-fi'lu hazama waznu fa'ala sama wa huwa fi'lun madhin thulathiyun mujarrad wa laysa fi ahrufun zaidah. Begitu pula dengan kata kerja hazama, mengalahkan atau kalah. Dari wazan fa'ala dia fi'il madhi thulathi mujarrad. Madhi thulathi mujarrad. Madhi itu lampu, thulathi itu terdiri dari 3 huruf, mujarrad itu tidak memiliki huruf tambahan. Yang dua terakhir ini baru beda. Al-fi'lu intasara waznu ifta'ala wa huwa fi'lun mazid khumasi. Adapun fi'il intasara artinya menang, dia wazannya itu ifta'ala, dia fi'il mazid khumasi, terdiri dari 5 huruf mazid karena ada tambahannya yaitu alif dan ta. Wa fi'il inhazama waznu infa'ala wa huwa fi'lun mazidun khumasiyun. Sama ya. Dia namanya fi'il mazid khumasi, mazid karena ada tambahan hurufnya alif dan apa di sini nun, kemudian khumasi terdiri dari 5 huruf ya, seperti itu. Kemudian di sini ada jumlah dan syarah, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya pelajaran kita ini terkait dengan fi'il madhi thulathi mujarrad dengan fi'il madhi khumasi mazid ya. Intinya di situ, nanti insyaallah akan kita ringkaskan untuk kalian konsep-konsepnya terutama yang terdapat dalam kitab ini ya. Baik. Nah, waktunya sudah lebih dari sekitar 15 menit. Nah, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi mohon video yang saya sampaikan ini disimak ya sampai selesai. Kalau ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Boleh lewat komentar atau boleh langsung lewat ke saya. Aktafi biadzalika aqulu qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.